Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak ya pantun pagi hari ini supaya hilang ngantuk. Pisang goreng telah matang, dimakan angat-angat. Jika bulan Rajab telah datang, ibadah pun tambah semangat. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi rasulih ajmain. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang pagi ini kita berkumpul di masjid yang mulia, di Masjid Al-Hidayah. Semoga pertemuan kita pagi ini Allah berkahi, Allah mudahkan segala urusan kita dunia dan akhirat. Allah angkat derajat kita, menjadikan hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba yang senantiasa beriman, berilmu, beramal soleh dan berakhlak mulia. Tiri salam kita haturkan kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, sehat pagi hari ini? Alhamdulillah. Biasanya Pak, kalau saya kan pagi hari ini jarang Pak ngisi Pak. Biasanya di kampus-kampus biasanya jam 9 atau jam 4 sore. Tapi pada hari ini luar biasa ya. Saya ini tinggal di Panam Pak. Lebih kurang perjalanan tadi lebih kurang 30 menit. Itu pun santai karena ada macetnya. Namun karena ini adalah amanah yang diberikan kepada saya angkat tentang sistem peradilan perspektif Islam. Biasanya tema-tema ini untuk khusus-khusus mahasiswa akhir di Fakultas Hukum. Namun tak apa-apalah kita berbagi ilmu. Jikalau nanti ada hal-hal yang ingin dipertanyakan, kami persilakan kepada Bapak Ibu. Baik, pada hari ini boleh izin Pak sambil berdiri? Boleh. Ini gimana Pak? Bapak samping sebelah kiri saya ini nggak ngampak itu tema slide saya ini. Perlu dilihat atau tidak? Atau gimana Pak? Dengar saja. Dengar saja. Baik. Izinkan pada pagi hari ini saya angkat tema tentang sistem peradilan perspektif Islam. Kira-kira Bapak Ibu pernah dapat nak tema materi tentang peradilan Islam ini? Belum ya Pak ya? Belum ya. Tapi tahu kan tentang peradilan kan? Alhamdulillah. Hari ini kita masuk tentang peradilan. Ini tema yang saya angkat tentang harus tahu dulu dasar dalil disyariatkan tentang apa itu peradilan. Nah, peradilan kalau kita lihat di negeri kita, peradilan itu kan ada 4. Pertama ada peradilan agama, peradilan militer, peradilan umum atau peradilan sipil, dan peradilan tata usaha negara. Ada 4 peradilan yang ada di negara kita. Namun kita angkat persoalan ini adalah peradilan Islam. Nah, peradilan Islam ini sudah diterapkan di tengah-tengah umat di masa Rasulullah. Nah, kita hanya mengulang saja bagaimana peran Rasulullah ketika dia menerapkan peradilan di tengah-tengah umat kita. Apa dasar hukum kita? Nih, lembaga peradilan Islam itu dasar hukumnya ketika pembentukan ada 2 Pak. Pertama Al-Quran. Nah, di depan kita Al-Quran ini adalah apa Pak? Kalamullah, firmannya Allah. Ini diturunkan oleh Allah terkhusus kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Di dalam isi Al-Quran ini 30 juz dan terisi dari 114 surat dan bermacam ragam berapa macam ayat. Ada versi ada yang mengatakan 6.666 ayat, ada yang tak sampai sebanyak itu. Nah, itu beruntuk Al-Quran. Nah, kalau saya bawa ini pedoman Pak. Kalau ini kan pedoman, kalau tadi Al-Quran dan pedoman hukum peradilan Islam. Tapi kalau di peradilan di negeri kita, ini dah Pak, kitabnya Pak. Nah, Perdata. Perdata ada KUHP dan KUHAP. Ini referensinya, ini pegangan kitabnya. Baik itu penegak hukum,
baik kepolisian, kejaksaan, dan hakim termasuk advokat. Ini referensinya Pak. Kira-kira dari dua depan ini, kita sebagai muslim yang kita yakini dan kita imani mana Pak? Dua yang ini. Al-Quran. Kenapa Al-Quran tidak diterapkan di tengah-tengah kita sebagai hukum? Ini kan tanda pertanyaan bagi kita. Kalau Al-Quran kan berasal dari Allah. Kalau saya katakan sama Bapak, ini berasal dari mana nih Pak? Buatan manusia. Tentu buatan dari manusia. Berasal dari mana orangnya gitu? Alhamdulillah Bapak betul Belanda. Kenapa ini kok bisa diterapkan di tengah-tengah kita? Kenapa tidak Al-Quran? Ini loh. Sekarang di bulan Hijrah ini 1445 Hijriah. Begitu lamanya Al-Quran ini sampai tidak pernah tergantikan. Kenapa pemerintah, kenapa negara kita tidak menerapkan hukum Al-Quran di tengah-tengah kita? Berapa banyak mayoritas kita di Indonesia itu adalah mayoritas muslim. Kenapa nggak berpegang kepada Al-Quran? Kira-kira kalau ditanya di survei, setuju nggak Bapak kira-kira Al-Quran ini diterapkan di tengah-tengah kita sebagai hukum dasar negara kita, termasuk dasar ketika kita menerapkan aplikasi kehidupan sehari-hari? Setuju nggak Pak? Nah, berarti luar biasa nih. Kita doakan. Amin. Baik, itu Al-Quran. Berikutnya As-Sunnah. As-Sunnah ini adalah yang disampaikan kepada Rasulullah, baik berkaitan dengan hukum-hukum yang perbuatan, sikap, dan tindak tanduk perbuatan Rasulullah. Nah, ini salah satu yang kita sepakati ada dua poin, Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum adalah, ini jelas, nih dibuat oleh Allah, zat yang sempurna, dan mengetahui hakikat segala sesuatu termasuk manusia. Yang tahu manusia itu tentu Allah. Allah yang menciptakan kita. Allah yang menurunkan segala hukum itu untuk manusia. Dia tahu apa itu kebutuhan manusia. Nah, oleh karena itu, hukum yang diturunkan Allah pastilah sempurna, tetap baku, tidak akan berubah, dan pasti memunculkan keadilan. Nah, pernah tidak dengar Bapak, ini kemarin sudah diundang-undangkan. Ini KUHP, semua yang kitab di depan kita ini sudah diundang-undangkan, tapi berlaku nanti 2026. Bayangkan, secepat kilat sebanyak ini lembarannya, siapapun penegak hukum tak akan bisa menghafal, termasuk saya. Setebal ini, pasal demi pasal, bahkan ribu pasal di Perdata itu. Sulit menghafalnya. Tetapi kenapa masih diterapkan di tengah-tengah kita? Nah ya, itu salah satu. Ini sempurna, diturunkan oleh Allah dan tetap baku, tidak akan berubah sampai akhir zaman, sampai nanti kiamat. Tetapi KUHP Perdata, KUHP dan pidana itu berubah. Nah, Undang-Undang Dasar pun sudah diamandemen sudah 4 kali. Dari mulai 2002, 2001, 2002, 2003, bahkan nanti berikutnya nanti akan diamandemen kan, kalau setelahnya nanti mayoritas legislatif itu mau diamandemenkan. Ini Al-Quran. Nah, apa dalilnya? Ini dia. Wa anihkum bainahum bima anzalallah. Hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang telah Allah turunkan. Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad itu menghukum berdasarkan Al-Quran. Tidak akan berdasarkan daripada undang-undang yang ada pada masa itu. Ada 2 kerajaan. Kerajaan Romawi, kerajaan Persia. Tapi kenapa Nabi Muhammad tidak mengambil hukum undang-undang demikian? Karena memang tidak berasal dari manusia. Tetapi Allah yang menutupkan itu, memutuskan para itu menurut apa yang Allah turunkan. Al-Maidah. Ini penting bagi kita. Apa berikutnya? Wa iza du'u ilallahi wa rasuli liyahkum bainahum. Jika mereka dipanggil menuju Allah dan Rasulnya, agar Rasulullah mengadili antara mereka. Nah, disinilah bentuk keadilan. Bagaimana Rasulullah itu menerapkan hukum di tengah-tengah umatnya, kepada umatnya, Rasulullah hanya menurunkan Al-Quran sebagai kehidupan. Karena memang Al-Quran ini terkhusus kepada seluruh umat manusia. Nah, berikutnya adalah, adapun dalil berikutnya ada dalil As-Sunnah. Rasulullah secara langsung memimpin lembaga peradilan ini. Rasulullah bukan saja sebagainya Rasul,
tetapi beliau sebagai pemimpin umat. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, ketika Rasulullah diangkat sebagai Rasul di usia 40 tahun, banyak ujian cobaan yang dilakukan Rasulullah. Salah satu ujian terbesar adalah ketika dia menyampaikan dakwah. Nah, Rasulullah berada lahir di Mekah. Tantangan Rasulullah itu begitu besar, Pak. Bapak Ibu sekalian, bagaimana tantangan Rasulullah itu ketika di Mekah? Tidak semua orang yang mau menerima ajakan Rasulullah. Tidak mau satupun orang menerima hukum darinya Allah. Kenapa demikian? Mereka mau menerapkan hukum yang buatan nenek moyang mereka. Mereka lebih cenderung kehidupan mereka adalah bagaimana kehidupan itu lebih nyaman. Makanya kenapa di Mekah itu orang kafir Quraisy itu banyak tantangannya kepada Nabi Muhammad adalah mereka tidak menerima ajakan Nabi. Padahal hakikatnya hukum Allah ini adalah agama yang benar, tetapi mereka menolaknya. Makanya Rasulullah sendiri yang memimpin ketika peradilan ini dan juga telah mengangkat seorang khodi. Khodi ini adalah hakim. Ketika Rasulullah berhasil mengembangkan dakwah sampai negeri Yaman. Siapa yang diutus? Sahabatnya, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah saudara sepupunya. Tetapi beliau sangat pintar dalam mengemban amanah. Makanya Rasulullah mengutus beliau di Yaman. Kenapa demikian di Yaman? Perkembangan dakwah Rasulullah itu berada di kota Madinah, berhasil menaklukkan kota-kota yang lain, salah satu di Yaman. Nah, beliau berpesan kepadanya sebagai arahan mengenai tata cara memutuskan perkara secara benar. Nah, tidak boleh menghukum dengan perbuatan dari buah pemikiran. Dari yang sebagaimana yang kita memahami adalah sebagaimana KUHP sekarang. Tetapi bersumber kepada Al-Quran tadi. Ini pesan Rasulullah kepada Ali. Siapapun yang diberikan amanah, berpeganglah teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Maka inilah putusan yang betul-betul yang sebagai pedoman kepada sahabat-sahabatnya. Nah, apa yang dikatakan Rasulullah kepada Ali? Ini salah satunya. Iza taqada ilaika rajulan fala ta'di lil awal hatta tasma'a kalamil akhar wa sawfa tadri kaifa ta'di. Qala Ali fama ziltu qadiyan ba'du. Rasulullah pernah bersabda kepada Ali, apabila dua orang meminta keputusan hukum kepadamu, maka janganlah engkau memutuskan untuk orang yang pertama sebelum engkau mendengar keterangan orang kedua. Artinya apa Bapak Ibu? Kita sebelum memutuskan perkara itu, apakah hukumnya, misalnya hukumnya melakukan suatu dia mencuri atau dia membunuh, kita tidak boleh sepihak. Bukan saja pertama kita dengarkan orang yang pertama yang diberikan, tapi juga mendengar juga keterangan yang kedua. Kedua-duanya diminta keterangan, Pak. Kadang-kadang kita kan sepihak nih. Kita mau misalnya orang bercerita sama kita. Kita dengarkan orang yang pertama cerita sama kita. Tapi kita tidak mendengarkan yang keterangan dari orang yang kedua. Tapi yang adil adalah kedua-duanya diminta keterangan kedua-duanya. Agar apa? Agar mengetahui bagaimana harus memutuskan hukum. Nah ini penting Pak. Seorangnya hakim itu harus mendengar. Baik dari keterangan yang si pertama si A maupun keterangan si B. Supaya apa? Biar keputusan itu menjadikan keputusan yang betul-betul yang adil. Setelah itu, inilah menjadikan hakim yang adil. Nah, inilah gambarannya kenapa seorang hakim itu bersifat pasif. Dia harus pertama mendengar keterangan-keterangan, baik keterangan saksi, baik itu keterangan terdakwa, baik itu keterangan penuntut. Mendengar. Ketika nanti mereka sudah dapat keterangan, baru nanti hakim bertanya. Gak boleh hakim itu aktif, Pak. Dia pula yang banyak ceritanya kepada yang penuntut, kepada yang terdakwa. Dia harus banyak mendengar terlebih dahulu. Tentu dengan alat-alat bukti yang ada. Bukan saja keterangan dari pihak yang tadi, tapi dilengkapi dengan saksi-saksi yang ada. Ini keputusan hakim sebenarnya. Nah, ini ya. Di masa Rasulullah, bukan saja Ali yang diutus oleh Rasul, tapi sahabat juga. Nih, saat Mu'adz bin Jabal. Ketika itu, salah seorang sahabat pernah ditugaskan oleh Rasulullah sebagai khodi. Nih, hakim. Beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah akan mengirimnya ke Yaman bertanya,
Ini pertanyaan Rasulullah kepada sahabatnya, Muaz bin Jabal. Bagaimana cara engkau memutuskan perkara yang dibawa kepadamu? Ini pertanyaan Rasul, ini bagus nih untuk bagi kita. Bagaimana cara engkau memutuskan perkara yang dibawa oleh kepadamu? Makanya Muaz bin Jabal, saya akan memutuskan menurut tersebut dalam kitabullah. Nih, kitabullah Al-Quran. Pertanyaan Rasulullah lagi. Jawab Muaz. Rasulullah bertanya lagi, kalau engkau tidak menemukan hal itu dalam kitabullah, bagaimana? Kalau misal hukum itu tidak ada dalam Al-Quran, ini misal Al-Quran nih, dalam hukumnya tak ada. Kira-kira apa yang engkau putuskan? Saya akan memutuskan menurut sunnah Rasulullah. Nih, sunnah yang tadi kan, sunnah yang kedua. Al-Quran dan sunnah. Lalu Rasulullah bertanya lagi, kalau hal itu tidak ditemukan juga dalam sunnah Rasulullah, dan tidak pula dalam ketemu dalam kitabullah, bagaimana? Kalau misalnya hukum tidak ketemu misalnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah, kira-kira bagaimana engkau memutuskan? Lalu Muaz menjawab, apabila tidak terdapat dalam keduanya, saya akan beristihad. Ya. Sepenuhnya kemampuan saya. Luar biasa ya, seorang sahabat dia harus beristihad. Apa pentingnya beristihad? Tentu dia harus tahu dulu kedudukan Al-Quran dan As-Sunnah. Baru dia beristihad. Dia artinya apa? Orang beristihad itu punya hukum, punya ilmu. Lalu dia beristihad. Sepenuh kemampuan saya. Mendengar jawaban itu, maka Rasulullah lalu menepukkan kedua tangannya ke dada Muaz dan berkata, segala puji bagi Allah yang telah memberikan topik utusan Rasulullah kepada apa yang diridhoinya. Artinya apa? Rasul meridhoi apa perbuatan Muaz bin Jabal. Seorang hakim harus berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau kedua-duanya tidak ada dalam hukum demikian, maka dia beristihad dengan kemampuannya. Jika beristihad itu dia memutuskan salah, dia mendapat 1 pahala. Kalau dia benar mendapat 2 pahala. Artinya hakim memutuskan itu betul-betul untuk kepentingan terdakwa dan penuntut. Nah, berikutnya di sejarah peradilan Islam. Saya menggambari ada 5. Yang pertama masa hukum Islam pada masa Nabi. Yang kedua periode pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam masa Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga adalah periode kemajuan hukum Islam pada masa Imam Mazhab. Imam Mazhab misalnya kita memahami tentang mazhab Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Syafi'i, Imam Maliki. Itu luar biasa perkembangan hukum termasuk dalam peradilan. Yang keempat, periode kemunduran Islam yaitu pada masa taklid pada Imam Mazhab. Nah, ini lucunya kita di negara manapun termasuk di Indonesia, hampir kita ini banyak yang bertaklid buta, Pak. Sementara para mazhab imam ini tidak pernah mereka bersetegang. Ini persoalannya. Tetapi di bawahnya ini penganut-penganut mazhab ini banyak yang berselisih paham. Ada yang misalnya contoh, sebenarnya sudah lama tapi tidak perlu kita ungkit-ungkit lagi. Misalnya persoalan tentang bolehkah kunut atau tidak, apakah zihar ataupun tidak, atau doa bersama pun tidak. Ini persoalan yang kecil sebenarnya, Pak. Tetapi banyak para taklid ini, para pengikut para imam mazhab. Nah, hampir mayoritas kita di Indonesia ini mayoritas bermazhab Syafi'i. Tapi tidak Syafi'i saja yang bermazhab di negeri-negeri yang lain. Nah, yang kelima adalah periode pembaharuan hukum Islam pada masa kebangkitan kembali pada abad 19 sampai sekarang. Nah, inilah hampir tadi ada periode ini pada abad 19 sampai sekarang. Nah, ini tantangan bagi kita. Nah, kenapa pada abad ke-19 ini udah mulai hukum Islam tidak diterapkan? Banyak persoalan-persoalan yang ada di negeri-negeri kita, termasuk adanya penjajahan salah satu. Hilangnya di tengah-tengah kita hukum Kitabullah dan As-Sunnah ini, Indonesia dijajah oleh negara luar. Salah satu Belanda. Nah, ada teori, misalnya teori resepti. Kalau kita belajar di hukum, teori resepti ini ya dibawa oleh Snok Hungronye.
Makanya Profesor Hazirin mengatakan teorinya, reseptinya si Sunnah Hunuriyah itu adalah teori iblis. Kalau dia mengatakan Profesor Hazirin. Kenapa demikian? Hukum Islam itu tidak bisa diterapkan karena kenapa? Dia harus merestui, dia harus melalui dari hukum adat. Jadi hukum Islam itu dibenturkan dengan hukum adat. Nah, makanya Islam itu tidak bisa diterapkan di tengah-tengahnya bangsa Indonesia karena harus mengikuti dari hukum adat. Nah, inilah disebut dengan teori iblis kalau Profesor Hajirin. Lanjut. Nah, di masa Nabi Muhammad, semasa Nabi Muhammad tadi periode yang pertama, Nabi Muhammad ada mengutus 3 sahabat. Ketiga-tiga sahabat ini diutus di negeri Yaman. Karena Yaman itu berkembang Islamnya sangat pesat. Yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib, yang kedua Muaz bin Jabal, dan ketiga adalah Abu Musa al-Ansari. Mereka itu ketiga-tiganya diutus di Yaman untuk mengurusi masalah sengketa Al-Qada. Persoalan-persoalan yang ada di negeri Yaman. Karena Islam sudah berkembang, sudah ditaklukkan, termasuk di Madinah dan di Mekah. Mekah sudah difutuhatkan, pembebasan kota Mekah. Sementara di Mekah itu ditunjuk sahabat itu Attab bin Asyid sebagai pertama hakim, ditunjuk oleh Rasulullah di Mekah. Ini ya ketika Rasulullah, ketika masa hidupnya ditunjuk sahabat untuk diamanahkan sebagai qadhi di tengah-tengahnya umat. Nah, apa contoh berikutnya adalah contoh kehidupan, contoh hukum di masanya Khulafaur Rasyidin yang poin kedua. Ada 3 hal kasus yang saya angkat di sini. Yang pertama adalah di dalam kitab bukunya Dr. Subni Mahmasani dalam bukunya Tura Al-Khulafaur Rasyidin ada 3. Yang pertama adalah masalah nasab. Nih kasus nih Pak. Ada seorang anak mengaku di depan Umar. Ini masa Khulafaur Rasyidin Umar bin Khattab. Nih kasus nasab nih. Seorang anak mengaku di depan Umar bahwa seorang wanita adalah ibunya. Ini seorang anak mengaku di depan Umar bahwa seorang wanita itu adalah ibunya. Maka wanita tersebut datang dengan beberapa orang yang bersaksi bahwa dia belum pernah menikah. Nih, ibu tadi itu mengaku dia belum pernah menikah. Sementara anak tadi mengaku itu ibunya. Nih, ketika masa Umar nih. Dia mengaku ibu itu belum pernah menikah dan anak tersebut berbohong. Anak tadi disebut dituduh berbohong. Lalu Umar pun memerintahkan untuk menghukum dengan has qazab, tuduhan berzina. Ini tuduhan ya. Tuduhan seorang anak tadi kepada ibu tadi. Berlakulah hukum. Tadi kan had qazab, tuduhan zina. Lalu hal tersebut terdengar oleh Ali. Nah, ini Ali nih. Ali sangat terkenal ya dalam menghukumi. Terdengar oleh Ali, maka dia mengintervensi perkara ini dan menawarkan kepada anak tersebut agar menikahi wanita yang diakui sebagai ibunya. Ini sebenarnya jebakan Ali supaya karena ibu tadi mengaku tidak pernah menikah, bagaimana anak tadi itu menikah sama perempuan tadi? Wanita itu berteriak, Allah, itu neraka. Artinya apa Bapak Ibu semua? Ibu itu berbohong. Demi Allah, dia anakku. Artinya kan terbongkar. Sebuah pertanyaan ini, cuma kan hakim itu luar biasa ya. Bisa melihat analisis apa yang terjadi. Demi Allah, dialah anakku. Kemudian dia mengakui bahwa keluarganya telah menikahkannya dengan seseorang tanpa kerelaannya. Dulu, ibu ini pernah dinikahkan oleh orang tuanya. Tapi ibu tadi itu tak rela. Tak ridho gitu. Tak cinta kalau Bapak. Zaman sekarang inilah Pak. Berlaku sekarang nih. Kalau ingin menikahkan anak, tanya dulu. Jangan nikah-nikahkan gitu saja. Pada anak itu tak cinta kata Bapak tuh. Situ Pak. Lalu dia mengundang anak ini darinya, mengandung anak ini darinya, dan suaminya berperang lalu terbunuh. Jadi suami tadi itu ikut perang, terbunuh mati syahid. Kemudian dia mengirimkan anak kepada kaum yang bersedia merawatnya. Jadi anak tadi tersebut tidak dipelihara oleh ibunya, dirawat oleh orang gitu. Dan dia bersedia merawatnya dan tidak mengakui sebagai anak. Maka Ali menetapkan nasab anak tersebut kepada wanita yang ditujukinya. Inilah ketetapan hukum yang dilakukan oleh seorang Ali. Artinya Umar bin Khattab sebagai khalifah menunjuk Ali sebagainya hakim, memutuskan, maka terbongkarlah persoalan tentang nasab. Ini soal yang kedua yang kita akan angkat lagi. Nah, kasus pembunuhan. Seorang pemuda
mengaku di depan Imam Ali bahwa bapaknya pergi bersama beberapa orang dalam bepergian. Ketika mereka pulang, mereka mendalikan bahwa bapaknya telah meninggal dan tidak meninggalkan harta apapun. Maka Amirul Mukminin memerintahkan 2 polisi untuk masing-masing tertuduh supaya mencegah terjadi bentrokan di antara mereka. Kemudian Ali menanyakan kepada masing-masing tertuduh dengan cermat tentang kapan kepergiannya mereka. Tempat singgah, ini pertanyaan Ali ini, kapan kepergiannya mereka, tempat singgah mereka, sebab meninggalnya teman mereka, dan bagaimana didapatkan hartanya, juga tentang bagaimana dia dimakamkan, di mana tempatnya, dan pertanyaan-pertanyaan yang mendetail seperti ini. Namun ternyata jawaban masing-masing berbeda dengan yang lain. Maka dia memerintahkan untuk menahan mereka. Dan masing-masing mengira bahwa kawannya telah mengaku. Ketika itulah mereka mengakui masalah yang sebenarnya. Akhirnya apa? Imam Ali menetapkan denda kepada mereka dan hukuman mati dengan kisos. Ini artinya apa? Perbedaan-perbedaan keterangan-keterangan yang ada. Peristiwa ini menetapkan tentang bolehnya memisahkan para terdakwa muncul untuk mencermati permasalahan yang sebenarnya, dan bahwa pengakuan yang muncul akibat tersebut dinilai benar dan tidak ada paksaan. Artinya memang dalam kasus pembunuhan hati-hati dalam memberikan keterangan. Nah, ini penting nih Bapak Ibu, pelajaran kepada kita. Kalau misalnya kita keterangan itu betul-betul ternyata faktanya ternyata begitu, ternyata kita berbohong, beresiko Bapak Ibu. Lebih bagus kita nggak mau menyampaikan lagi, tak ikut serta gitu. Berbahaya. Artinya nanti jadinya keterangan palsu. Ini bahaya nih ya. Dalam kehidupan kita jangan mau sisi sepulan itu butuh kita atau keluarga kita. Lebih bagus kita terus terang, ini pernah pesan saya, gak usah kita memberikan keterangan palsu di pengadilan gitu. Bisa jadi nanti kita jadi tersangka. Nih. Berikutnya kasus yang ketiga, masalah makar perempuan. Seorang perempuan sangat tertarik kepada seorang pemuda, maka dia menuangkan zat putih pada bajunya. Nah, ini penting nih kan, masalah makar perempuan. Menuangkan zat putih pada bajunya dan di antara 2 pahanya. Lalu perempuan itu mengadu kepada Umar. Nih, perempuan tadi itu mengadu kepada Umar dengan mengatakan bahwa pemuda tersebut memperkosanya seraya mengisyaratkan bekas-bekas yang dibuatnya. Ini rekayasanya seorang perempuan tadi kan membuat. Pemuda itu pun menolak dakwaan tersebut karena dia nak melakukan. Dan Umar mengalihkan masalah ini kepada Ali lagi. Nih Ali. Maka Ali memerintahkan untuk diambilkan air panas. Nih, Ali sangat cerdas ya Pak. Dia mengambil air panas lalu dituangkan pada baju. Dituangkan baju tadi dan mengeraslah zat putih tersebut. Sehingga tampak jelas letak kebenaran sebab, kecerdasan Ali dan kecermatan pandangannya. Demikian bentuk penyelesaian secara kimiawi. Akhirnya Imam Ali bertanya kepada wanita dan mengakui rekayasa sehingga tuduhannya tersebut ditolak. Artinya memang apa? Persoalan makar pun saja seorang ahli saja bisa memahami. Ini ilmu dari mana kok bisa mendapatkan seperti kecerdasan Ali kan? Ini rekayasa seorang perempuan tentang kasus pembunuhan dan sebagaimanapun, ini kecerdasan Ali. Wajar Ali itu sebagainya kuncinya ilmu. Nah, inilah seorang hakim itu menelisik, menggali lebih dalam apapun kasus-kasus yang ada. Ini Ali. Nah, berikutnya, ini fungsi peradilan Islam di tengah-tengah umat. Nah, fungsinya itu ada 2. Yang pertama adalah untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat yang dibina melalui tegaknya hukum. Fungsi peradilan Islam itu adalah, Bapak Ibu sekalian, ketika hukum itu tengah-tengah kita ditegakkan, maka akan tertiblah ketertiban dan ketentraman masyarakat dibina melalui hukum tadi. Ini penting nih, hukum kalau ditegakkan di tengah-tengah kita. Yang lanjut, untuk menciptakan kemaslahatan umat dengan tegaknya hukum Islam. Nah, nanti saya akan gambarkan gambaran tentang hukum-hukum di Islam. Nah, bagaimana sistem keputusannya? Sistem keputusannya individual. Hanya seorang hakim boleh hakim lain ikut serta, tetapi hanya memberi masukan saja dan masukan tidak mengikat. Bapak Ibu, ini perbedaannya hukum Islam dengan hukum di negeri kita. Kalau hukum Islam itu hakim itu tunggal Bapak Ibu sekalian. Nah, boleh lebih daripada 1, tapi keputusan itu cukup 1 hakim. Tapi kalau di negeri kita, hakim itu di tengah-tengah di sidang pengadilan itu ada berapa Bapak Ibu? Kok 4 Bapak? 3. 1 lagi itu panitera.
Nah, kalau tiga-tiganya memutuskan, kira-kira mana yang mau didengar? Nah, tetapi hakim di negeri kita itu banyak persoalan yang ada di tengah-tengah kita katakan jujur. Tapi kalau dalam Islam itu harus hakim itu seorang tunggal. Dia sendiri yang memutuskan. Nah, nggak boleh lebih. Karena kalau banyaknya hakim, nanti misalnya hakim ketua, hakim anggota, kanan hakim anggota sebelah kiri. Ketiga-tiga rembuk, satu yang setuju menghukum misalnya contoh di negara kita. Hakim A misal memutuskan hukumannya 5 tahun. Sementara hakim yang sebelahnya enggak 3 tahun. Yang satu lagi mereka 2 tahun. Jadi bingung mana yang diputuskan. Inilah persoalan problemnya di tengah-tengah kita. Persoalan tentang keputusan. Tetapi dalam keputusan Islam ini harus tunggal. Nah, supaya apa? Putusan betul-betul secara adil dan nyata tengah-tengah. Ini gambaran berikutnya adalah sistem peradilan Islam. Nah, di dalam Islam, saya katakan tadi kan yang pertama sudah saya katakan tadi peradilan di Indonesia itu ada 4. Peradilan agama, peradilan militer, peradilan umum, terakhir adalah peradilan tata usaha negara. Sementara di Islam, peradilan itu ada 3 Bapak Ibu sekalian. Ini peradilan atau mahkamah. Pertama mahkamah am, yang kedua mahkamah mustasbih atau hisbah, ketiga mahkamah mazalim. Ketiga-tiga ini, tuh 2-3 ini berbeda-beda menyelesaikan persoalannya. Persoalan yang pertama, mahkamah am, ini tugasnya Bapak Ibu sekalian, menyelesaikan perselisihan di antara masyarakat dalam perkara bisnis, urusan muamalat dan ukubat. Persoalan yang pertama, persoalan apa saja ini? Bisnis. Misalnya persoalan apapun kehidupan kita di tengah-tengah kita, bisnis. Kalau Bapak misalnya persoalan bisnis, ternyata Bapak teman bisnis itu curang. Boleh dilaporkan nanti di mahkamah am. Atau persoalan muamalah, kehidupan di tengah-tengah kita. Nah, nanti ada ukubatnya juga, sanksinya juga nanti. Yang kedua, mahkamah isbah. Menyelesaikan perselisihan di antara mereka dalam perkara penyimpangan, mukhalafat dan dapat membahayakan hak-hak rakyat. Ini misalnya Bapak Ibu sekalian, persoalan tentang jual beli. Ada kan hak-hak rakyat situ. Persoalan apa jual beli, misalnya pelakunya misalnya penjual itu berbohong menimbangnya. Ini boleh dilaporkan langsung dikasuskan pada tempat hari itu juga. Sementara mahkamah mazalim, ini persoalan mahkamah mazalim adalah menyelesaikan perselisihan di antara rakyat dengan negara atau pemerintah. Ini antara rakyat dengan pemimpin. Nih mahkamah mazalim. Ini tugasnya. Berikutnya, di gambaran sistem hukum Islam, jatuhnya hukum hanya pada perbuatan meninggalkan yang wajib dan melaksanakan haram. Kalau dalam hukum, ketika kita meninggalkan yang wajib, menjalankan yang haram, maka berlakulah hukum. Termasuk contoh begini. Kalau berzina itu perbuatan halal atau haram Bapak Ibu? Haram kan? Nah, perbuatan haram tadi dia laksanakan. Sementara yang sebenarnya itu seharusnya ditinggalkan tadi, yang haram tadi itu, tapi dilakukan gitu. Nah, makanya berlakulah hukum tadi. Nah, ini sanksi-sanksinya. Hukubat itu ada 4 sanksinya. Yang pertama adalah hudud. Yang kedua adalah jinayah. Yang ketiga adalah ta'zir, mukhalafat. Sanksi. Ini ada hudud, jinayah, ta'zir, mukhalafat. Nah, kalau kita memahami tentang sanksi hudud, ini dia. Hudud adalah hukum-hukum kejahatan yang telah ditetapkan oleh syarak bagi suatu tindakan pelanggaran maksiat. Kalau hudud ini berlaku Bapak Ibu, ininya haknya Allah. Ini sudah dicantumkan dalam Al-Quran. Misalnya contoh, ini dia ya. Ini dia. Hukum-hukum hudud itu ada zina. Ini Bapak Ibu sekalian. Zina, ada zina pelakunya nih Pak. Ada muson, ada gair muson. Kalau misalnya muson ini, Bapak Ibu sekalian, kalau laki-laki dan perempuan yang belum menikah, dia ketahuan dia melakukan suatu perbuatan demikian, maka dibawa di pengadilan, maka ketika itu terbukti, maka dia dirajam. Nih, dirajam. Bapak Ibu yang sudah menikah, kalau melakukan suatu perbuatan zina, muson, maka dirajam. Rajam tahu Bapak Ibu? Dihukum sampai mati Bapak Ibu. Misalnya begini, ini pernah berlaku di masa Rasulullah.
Ketika perempuan dan laki-laki itu melakukan suatu perbuatan zina dan dia mengakui perbuatan itu, maka hukum berlaku di tengah-tengah dia. Kenapa? Kalau orang melakukan suatu maksiat ini, dirajam tuh gini Bapak Ibu. Badannya itu separuh ditimbun. Nah, kalau rajam itu kan yang sudah menikah, beliau itu dilempar dengan batu sampai mati Bapak Ibu sekalian. Makanya tidak boleh sampai hidup, sampai mati. Siapa yang melemparnya? Itu dinampakkan di tengah-tengah publik, dilihat oleh orang. Bapak boleh saja nanti yang melempar adalah keluarganya sendiri atau orang setempat. Ini hukum yang berlakunya. Tapi ini berbentuk memang ketegasan hukum Allah, hudud ini. Tapi hukum ini kan tidak berlaku di tengah-tengah kita saat ini. Nah, inilah kehilangan hukum sebenarnya sejatinya dalam Al-Quran ini kan. Nah, ini hukum rajam. Yang kedua, ghair muhsan. Ghair muhsan ini yang laki-laki yang belum pernah menikah. Laki-laki perempuan yang belum pernah menikah, maka dia dicambuk 100 kali cambuk. Ini hukuman yang sangat tegas. Makanya 100 kali cambuk oleh Al-Gojo sampai betul-betul dia cambuk. Setelah itu nanti Bapak Ibu sekalian, setelah dicambuk itu beliau diasingkan 1 tahun tempat dijauh dari tempat ini tinggalnya gitu. Berikutnya ini dia liwat. Perbuatan liwat ini adalah perbuatan homoseksual kaum Lut. Nah, hukumnya apa Bapak Ibu sekalian? Kalau yang muhsan, saya katakan lagi sama dengan yang tadi zina, muhsan, tetap dibunuh. Nah, ini perbuatannya kaum Lut. Kalau berikutnya juga, ghair muhsan, walaupun dia laki-laki perempuan belum menikah, posisinya tetap dibunuh. Ini penyakit Bapak Ibu. Sekarang ini kan ada istilahnya LGBT. Sekarang nih LGBT itu marak-maraknya. Bahkan dapat kabar kemarin 1 tahun yang lalu 2023, bahwa ketua LGBT Indonesia itu orang Riau Bapak Ibu sekalian. Luar biasa. Sekarang ini, adik-adik mahasiswa ini, sekarang ini sudah tantangan terberat Bapak Ibu sekalian. Kami teman-teman dari kampus, banyak mahasiswa itu banyak berubah cara pergaulannya. Makanya kadang-kadang ada seorang dokter melihat faktanya, orang yang berasal dari kampung, berada di kota, ketika dia di kota, kuliah, yang biasanya kehidupannya normal-normal saja, itu berubah. Perubahan itu memang signifikan. Ternyata selidik demi selidik, ternyata beliau bergaul dengan orang-orang LGBT. Mereka itu punya jaringan loh Bapak Ibu. Anak-anak muda jadi sasarannya. Mereka itu dibiayai loh, dikasih fasilitas. Yang selama ini anak itu tidak punya fasilitas, misalnya teknologi, misalnya HP, tahu-tahu anak itu bisa bulan berikutnya punya HP. Dari mana? Sementara orang tuanya memberikan kiriman tak banyak. Nah, berikutnya itu ganti model gayanya. Yang biasanya biasa-biasa itu modis. Nah, ini jadi pertanyaan. Diselidiki, ternyata mereka punya jaringan loh. Sasaran anak-anak muda, bukan saja pelajar anak mahasiswa, tapi tingkat SMA, SMP pun banyak gitu. Ini pernah mengeluhkan oleh Bapak Gubernur kita ketika Pak Samsuar. Ketika LGBT itu berkembang di tengah-tengah kita di sekolah. Ini luar biasa tantangannya. Termasuk gozab. Gozab ini menuduh orang yang melakukan zina. Kalau misalnya dia tuduh itu tidak terbukti, maka yang penuduh tadi, maka dikasih hukuman 80 kali cambuk. Contoh, misalnya si Bapak si Fulan si A, dituduh misalnya dia melakukan perzinaan. Ternyata dia tidak melakukan. Karena dikumpulkan bukti-bukti nyata, ada 4 saksi. Ternyata Bapak itu tidak melakukan perbuatan demikian. Siapa yang menuduh, maka dia akan mendapat 80 kali cambuk. Nih. Nah, begitu juga peminuman khamar. Nah, kalau di tengah-tengah kita ini kan peminum khamar kan kira-kira banyak nih Bapak Ibu ya. Bukan orang luar, tapi agama kita sendiri, negeri kita sendiri banyak minum khamar. Ini berlaku enggak di tengah-tengah kita kalau memakai KUHP demikian nih? Enggak ada loh Bapak. Ini enggak ada sistem seperti ini. Hukuman khamar itu enggak ada hukumannya Bapak Ibu. Yang ketika itu nanti hukuman itu kita berlaku ketika dia meredarkan khamar itu membahayakan. Tetapi kalau untuk peminum enggak ada hukumannya. Nah, bagi peminum khamar itu 40 kali jilid pukulan Bapak Ibu. Nah, begitu juga pencurian. Nah, ini persoalan pencurian. Pencurian itu harus memenuhi dulu syarat-syarat pencuriannya. Pertama, kalau orang pencuri itu dia ngambil barang, diambil secara sembunyi-sembunyi. Orang nama pencuri kan tentu ngambil barang kan secara sembunyi-sembunyi. Kalau terang-terangan tidak mencuri namanya itu Pak.
dia mencapaikan nisab 1/4 dinar. Kalau 1/4 dinar itu lebih kurang 5 juta. Kalau sekiranya sampai ini nisabnya 1/4 ini, maka dia dihukum kalau dia melakukan. Termasuk berupa harta yang terjaga. Pencuri itu kan dia mengambil barang berupa harta yang terjaga dari tempat penyimpanan. Pelakunya apa Bapak Ibu? Pelakunya balik, berakal dan terikat dengan hukum Islam. Berdasarkan pengakuan dan saksi yang adil, maka ketika itu pelaku itu memenuhi syarat tadi, maka dipotong tangannya. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, pencuri ini ada nggak sekarang nih yang pelaku-pelaku itu dipotong tangannya kalau ditangkap? Tapi saat ini justru pencuri itu banyak yang dipukuli, bahkan dibakar. Nah berikutnya, selain syarat di atas, kalau syarat ini tidak dipenuhi, maka tidak dipotong tangannya. Nih ya, syarat di atas itu harus dipenuhi dulu. Tapi kalau dia mencuri misalnya, dia itu kebutuhan dia untuk kebutuhan dia makan, lapar, tidak berlaku nih Pak, potong tangan Pak. Paceklik, ini pernah terjadi Bapak Ibu sekalian ketika masa Umar. Di saat masa Umar itu banyak orang dalam keadaan lapar, dia tertangkap, dia mencuri. Tapi ternyata dia apa mencuri untuk kebutuhan sehari-hari untuk makan, maka tidak berlaku hukum potong tangan. Nah berikutnya, pembegal. Nih pembegal ini tahu Bapak Ibu sekalian? Apa itu Bapak pembegal itu? Merampas paksa. Maka dia itu dihukum. Apa hukumannya? Dibunuh. Bagaimana dibunuh? Bisa jadi disalib. Dipotong tangan dan kakinya secara bertimbal balik, dibuang dari negeri. Nah ini Pak, luar biasa hukum pembegal nih kan. Ini ada nak di tengah-tengah kita sekarang begal ini? Banyak Pak. Pelakunya siapa? Anak-anak muda. Ini kalau ketangkap, ini kalau ditangkap, ini kalau dalam hukum Islam ini hukumannya Bapak Ibu. Kalau pelaku dibunuh, disalib, bukan di penjara. Berikan ini apa ya, efek jerah, bugot, pemberontak, diperangi dengan perang yang edukatif. Nah, kalau murtad gitu, termasuk ini murtad Bapak Ibu sekalian. Kalau murtad itu hukumnya jelas, itu dibunuh. Tetapi makanya sekarang ini enak saja orang pindah-pindah agama. Nah, kalau dia misalnya bagaimana kalau misalnya hukum-hukum ini tidak ada di tengah-tengah kita, orang misalnya murtad itu dia harus beristighfar, mohon ampun kepada Allah, kembali kepada agama, dia sampai 3 hari, sampai setelah itu dia betul-betul tidak kembali lagi kepada agama yang baru. Nah, tapi kalau dalam Islam, ketika itu dia murtad, hukumnya itu dibunuh. Ini tegas ya hukum hudud. Hudud ini Bapak Ibu sekalian, hukum ini adalah hukumnya hak Allah. Seorang hakim tidak boleh memutuskan di luar dari hukum ini. Ya, dia harus melaksanakan. Hakim ini harus melaksanakan saja. Karena ini hukumnya dari Allah. Tidak boleh misalnya zina, misalnya contoh. Zina ini nanti diputuskan nanti di penjara. Misalnya nanti dihukum misalnya dia membayar ini. Tidak. Tetap berlaku nih Bapak Ibu sekalian. Hak Allah. Tidak boleh dirubah. Hak Allah nih. Nah berikutnya, persoalan jinayat. Jinayat adalah hukum yang telah ditetapkan atas pelanggaran terhadap badan yang mewajibkan untuk dikisos atau didenda. Nah ini persoalan badan Bapak Ibu sekalian. Udah masuk? Sebentar Bapak Ibu kita cepatkan ya, jinayat. Nah ini jinayat. Jinayat ada 2. Ada pembunuhan, ada yang disengaja, ada yang mirip disengaja. Saya percepat, disengaja adalah wali korban memaafkan. Nah, misalnya begini, keluarga kita dibunuh oleh si fulan. Dia disengaja, maka wali korban memaafkan. Maka dia memaafkan apa? Bayar diat. Diatnya itu apa tuh? Denda dia. Seekor unta. Lalu wali korban tidak memaafkan, maka dibunuh. Maka berlakulah hukum kisos. Yang membunuh tetap dibunuh. Kecuali misalnya wali memaafkan. Nah, pembunuhan mirip sengaja. Ini dia, diat 100 ekor unta, 4 diantaranya bunting. Ini yang mirip sengaja ya. Yang berikutnya adalah penganiayaan badan. Tidak disengaja, tidak ada masuk membunuh. Dia tidak sengaja, tidak masuk membunuh, maka tetap dia diat 100 ekor unta. Dia membayar kafarat, membebaskan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut. Ini berlaku ya. Dia penganiayaan badan, diat. Yang tadi tidak sengaja tuh membunuh orang muslim yang disangka kafir harbi, membayar kafarat. Ini ya. Ini yang ketiga adalah takzir. Takzir adalah hukum yang ditetapkan oleh negara.
Hanya saja hukuman dalam masalah ta'zir dibataskan dengan hukuman yang dijelaskan dalam syara, hanya dapat tafsiran ketentuan negara hanya pada ukurannya saja. Ini dia. Ada hukuman mati, ada jilid, ada penjara, pengasingan, pemboikotan, salib gantung. Ini dari keputusan yang seorang hakim, Bapak Ibu sekolah. Tidak ada berkaitan dengannya hukumnya Allah tadi. Ini ya seorang keputusan hakim. Berikutnya, termasuk tentang berikutnya adalah tentang gangguan keamanan, subversi, perbuatan yang berhubungan dengan agama. Lanjut, ini mukhalafah yang terakhir adalah hukum yang ditetapkan oleh negara bagi yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan undang-undang. Nih. Bagaimana pengampunannya? Dalam kasus tadi pengampunan itu adalah dalam masalah hudud dan jinayat, negara tidak memiliki hak untuk membebaskan terpidana. Ini saya katakan yang tadi poin tadi ya. Hak hudud dan jinayat itu adalah haknya Allah. Jadi seorang hakim itu memutuskan itu sesuai dengan haknya, untuk tidak ada hak itu untuk membebaskan terpidana. Seluruh bentuk kesalahan dosa dikenai sanksi hukuman. Nah, ini ya pengampunan. Pembuktiannya nih Bapak Ibu sekalian, ada 4. 1 pengakuan, 2 sumpah, 3 kesaksian, 4 dokumen dan tertulis. Ini pembuktian dalam Islam. Berikutnya sudah selesai Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Ya silakan Bapak Ibu. Kalau kita melihat ini dulu ya, Iya. Indonesia itu ada keadilan. Ada seorang ibu, dia mencuri kelapa, Iya. dihukum dengan ukuran temporer. Karena koruptor hukumnya tidak berimbang dengan yang dilakukan oleh tindak ini. Apakah ada pertimbangan lain mereka hakim-hakim sehingga kok bisa timpang? Ada apa pertimbangan perasaan, insting, apa ya? Inilah. Ya Bapak, bagus pertanyaan ini tentang kehidupan di tengah-tengah kita. Persoalan tadi kasusnya seorang ibu ketika mengambil, ini bukan saja udah banyak contoh-contoh tuh. Kasus ini kan tentu kasus keadilan. Ini kan persoalan sebenarnya kasus-kasus yang pernah dilakukan di masa-masanya Khulafaur Rasyidin. Contoh tadi saya sudah singgung tentang masalah orang yang paceklik, orang dalam keadaan lapar, kebutuhan sehari-hari. Kalau Umar bin Khattab itu memutuskan itu tak diberlaku hukum Bapak. Walaupun dia mencuri itu hukumnya tangan, tapi dulu takarnya dulu. Takar tadi kan 1/4. Apakah hukum itu berlaku? Kalau misalnya dirupiahkan tadi yang dicuri itu ternyata tidak sampai nisabnya, maka tidak berlaku hukum potong tangan. Nah, kalau di negeri kita, disitulah sifatnya hakim itu menerima apa ya? Kalau dia menerima setiap berkas-berkas yang masuk, dia harus tetap memprosesnya. Persoalan tentang hukum itu, seorang hakim itu punya hati nurani. Nah, di sini pentingnya seorang hakim itu punya hati nurani. Apakah hakim ini memberikan keadilan atau tidak? Itu dilihat, dipertanyakan itu. Tapi kan tak semua hakim kadang-kadang memutuskan, Pak. Ada juga hakim itu membebaskan. Nah, ada juga kalau keputusannya itu hakim memutuskan itu, dia tuh justru hakim itu membayar dendanya. Ada juga Bapak Ibu sekalian, kasus berbeda. Tetapi selama ini kan sudah mulai nih bergeser nih. Karena memang ini ya tuntutan sekarang nih. Kalau di kasus tadi Bapak, seorang hakim itu bijak. Walaupun dia misalnya mencuri, misalnya contoh mengambil tempat dia seseorang itu, orang ini kan dilihat kan, misalnya tadi kata Bapak ini, orang yang mencuri misalnya koruptor. Satu sisi uang negara diambil sekian miliaran. Sementara kasusnya misalnya hukumannya tak sebanding yang dia curi uangnya. Sementara ibu ini mencuri yang sedikit tetapi tetap dihukum. Nah, makanya pertimbangan hukum itu ada hukum progresif. Nah, hakim sekarang ini dituntut Bapak Ibu sekalian untuk melihat kewenangannya itu. Sekarang nih hakim ini betul-betul kalau saya lihat ada posisi positifnya. Mulai sekarang ini ada hukum progresif. Apalagi nanti kalau berlaku nanti undangan terbaru, itu harus meneliti kembali apakah ini layak dihukum atau tidak. Tapi nanti berlakunya nanti KUHP yang baru ini nanti 2026 Bapak Ibu sekalian. Ini masih tetap yang masuk yang kitab yang lama. KUHP dan KUHP ini. Ini masih yang lama Pak. Yang sudah saya pegang ini masih punya yang lama. Tapi yang saat ini yang berlaku saat ini. Tetapi nanti kalau 2026 itu nanti KUHP itu nanti ada diperbarui juga. Salah satu tadi Bapak Ibu. Ini nanti akan berlaku nanti hukum yang adil. Ya, saya lihat dulu kasusnya itu betul. Nah, kita berharap demikian Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaan sebelum kita tutup?
Baik, kalau tidak ada pertanyaan berikutnya, kita sudah ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kifil majelis. Subhanallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.